Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai From Methodology to Implementation, Practical Approach. Jadi mulai dari pentingnya kehadiran sebuah metodologi sampai kepada tahapan implementasi. Kita abaikan dulu masalah metodologi. Asumsikan dipercaya untuk menghandle sebuah proyek. Nah, dari proyek yang ingin dihandle, tentunya kita harus tahu apa sih yang mau dibuat. Oke. Nah, secara sederhana ya, ini abaikan dulu teori. Yang pertama mau tahu tujuannya, tujuan atau target dari proyek tersebut. Nah, setelah tahu tujuan, kemudian gimana? Oke, saya udah tahu tujuan. Gimana? Pertanyaan adalah how, bagaimana caranya? Untuk menjawab pertanyaan how, pasti tidak terlepas dari yang namanya waktu, kemudian sumber daya. Oke, setelahnya dari time dan resources udah diatur. Oke, proyek ini mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 5 bulan. Saya butuh 5 orang. Nah, dalam proses pengerjaan tentunya kan harus dipantau. Setelah dipantau, kemudian kalau ada masalah, pantau, evaluasi, kemudian lakukan perbaikan. Lalu yang terakhir mungkin lakukan QC kalau ada, atau quality control, memastikan bahwasanya apa yang menjadi tujuan atau target di awal menjadi sama dengan hasil. Oke. Jadi dia memastikan target sama dengan hasil. Inilah contoh sederhananya. Tanpa menggunakan metodologi pun, kita sebenarnya tahu proses untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi kalau dengan menggunakan metodologi, itu lebih mudah. Berarti udah ada handbook-nya. Tinggal kita ikuti aja step by step. Ini walaupun 4 proses, tapi prakteknya itu bukan berarti 4 proses. Tidak saya tuliskan planning, tetapi di dalamnya ada butuh proses planning. Contoh, misalnya ada satu project, yaitu membangun e-commerce. Nah, dalam proses membangun sebuah e-commerce, ini kan namanya project. Berarti kalau tujuan bangun e-commerce, bagaimana caranya? Time-nya berapa lama? Nah, berapa lama tergantung resources. Kalau misalnya resource saya itu ada 10 orang, mungkin untuk membangun sebuah e-commerce bisa jadi 4 bulan. Nah, dalam proses membangun e-commerce tersebut, saya harus pantau evaluasi perbaikan. Pantau apa? Contohnya apa yang sudah diselesaikan, modulnya login sudah selesai, forget password sudah selesai, add to cart sudah selesai, kan harus dipastikan dia berfungsi nggak. Kalau memang tidak berfungsi, misalnya saya add to cart kuantitinya 2, tapi kok nggak 2 di bagian cart-nya, yang ada muncul 3. Nah, ini harus dilakukan perbaikan. Setelah selesai semuanya, harus di-cross-check lagi. QC, oke, target sama dengan hasil. Itu. Ini memang tanpa saya menggunakan konsep. Terus gimana? Kalau misalnya saya mengantongi konsep, mengantongi teori. Nah, dalam membangun e-commerce, ini kan ranahnya adalah teknologi, ranahnya IT. Nah, metodologi di dalam dunia IT itu sebenarnya banyak. Ada metodologi misalnya waterfall, ada metodologi agile. Contoh metodologi ada waterfall, kemudian ada agile, sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya singgung 2 aja dulu. Gimana cara kerja dari metodologi waterfall? Nah, ini requirement, design, requirements, design, implementation, verification, maintenance. Oke, ini udah ada prosesnya, flow-nya. Berbeda ya dengan ini ya. Tujuan, target, how, pantau, dan QC. Oke, berarti awal mulanya saya harus tahu dulu requirement-nya, apa yang dibutuhkan. Oke, dibutuhkan adalah membangun sebuah e-commerce. Tapi bukan semata-mata, oke, tujuannya udah jelas. Ini nggak jelas. Saya harus tahu requirement lebih mendetailnya. Nah, misalnya saya ambil satu contoh, ini e-commerce datatime.co.id. Nah, dari sini butuh tahu, oke, nanti harus buat ada menunya, kemudian ada segmentasi berdasarkan kategori, ada khususnya, ada promo hari ini, ada banner,
Oke, ketika saya masuk ke dalam, misalnya masuk ke bagian pria, di sini ada urutkan, ada fitur filter, dan ketika saya masuk ke dalam, oh ini ada pop-up untuk lihat sekilas, lihat selengkapnya. Ini adalah detail produk. Nah, fotonya bisa di zoom. Oke, ini bisa di zoom. Ada spesifikasi, deskripsi. Nah, di sinilah ini yang disebut tahapan dari requirement. Harus tahu secara spesifik terlebih dahulu. Ini karena kebetulan udah ada webnya atau platformnya. Gimana kalau misalnya belum ada? User atau customer, dia hanya menceritakan kebutuhannya. Dari sanalah kita mulai berpikir. Oke, saya berpikir, habis itu mulai masuk ke step kedua, yaitu tahapan desain. Desain misalnya, saya mau mendesain menggunakan Figma. Ini untuk membangun prototipe. Selesai dari desain, mulailah implementasi. Implementasi berarti coding. Setelah coding, diverifikasi, cross-check ulang, sesuai nggak dengan requirement. Habis itu kita berikan kepada customer, dan tentunya ada tahapan maintenance. Nah, inilah metodologi. Dia udah memberikan flow-nya, tahapannya. Tinggal kita ikuti. Nah, secara nggak langsung sebenarnya ini, secara konsep, dengan ini yang tanpa konsep, kan kurang lebih sama. Hanya saja dengan adanya konsep, lebih mudah. Tidak usah meraba-raba lagi. Kami asumsikan dengan metode waterfall, ini nggak cocok nih. Kenapa? Karena kalau mengikuti konsep secara totally, itu nggak mungkin. Karena metode waterfall ini kan dia udah turun ke desain, dia nggak ada panah atas lagi kan. Secara teori, walaupun prakteknya mau naik dari implementasi, saya balik lagi ke requirement, itu sah-sah saja. Akan tapi kalau memang kita mau memegang satu konsep itu sebagai fondasi, berarti saya harus cari lagi metodologi lain. Di sini ada saya tulis mengenai Agile. Oke, metodologi Agile. Agile itu, nah kebetulan ada waterfall versus Agile. Ini kan waterfall, dia menurun. Kalau Agile, ini prosesnya itu akan brutal, sirkular. Jadi dia bukan berarti kalau udah masuk ke step berikutnya nggak balik lagi. Dari step awal sampai step akhir nanti akan ada analisanya. Nah, salah satu yang lebih mendetail dari Agile itu adalah Scrum, atau lihat inilah, nggak usah sampai ke Scrum dulu. Di sini, ini jelas ya. Ini contoh Scrum. Berarti ada product backlog. Nah, ini mungkin beda metodologi, beda istilah. Ada product backlog. Ini adalah requirement, kemudian ada planning, sprint backlog. Product backlog ini masih sifatnya tidak teknikal, hanya ngomong salah kasar, abstrak, apa yang dibutuhkan. Planning, kemudian sprint backlog, ini udah lebih mendetail, lebih teknikal, dan akan di-develop dalam waktu 1-4 minggu. Dalam 24 jam, berarti setiap harinya ada meeting, daily scrum. Kalau udah selesai, akan langsung di-deliver ke customer. Nah, di sini berarti selesai satu modul, close check. Selesai satu modul, close check. Lalu langsung di-deliver. Nah, itu adalah berarti metodologi Agile, atau singkatnya adalah ada proses sirkularnya. Nah, dengan metodologi, ini kan berarti udah ada kerangkanya, step by step. Ibaratnya cookbook atau buku resep, tinggal kita ikuti step by step. Nah, dengan mengikuti metodologi, ini masih sampai kepada ini tahapan flow dari awal sampai akhir. Tapi apakah dengan metodologi aja itu udah bisa membuat sebuah proyek? Itu belum secara keseluruhan. Tapi paling tidak ini udah hampir mencakup big view untuk sampai kepada implementasi. Oke, setelah menggunakan metodologi, kita udah ikuti nih stepnya. Tantangan terakhir adalah setelah deliver, berikan kepada user, yaitu tahapan implementasinya. Biasa implementasi ada dua tantangan. Tantangan teknikal dan tantangan secara sosial atau hubungan dengan customer-nya atau dalam tahapan training. Seperti gimana? Dari tantangan teknologinya atau tantangan teknisnya, semua ini udah di-develop ya, udah di-codingkan, udah dibuat sistemnya. Asumsikan e-commerce itu udah ready. Dikembangkan oleh developer atau programmer. Berikutnya mau di-live-kan, mau dinaikkan. Contoh, saya akan ambil server app.info.dewacloud.com. Nah, di sini misalnya saya akan new environment, mulailah saya naikkan, deploy, upload dan deploy project saya. Kalau memang tidak ada
knowledge dasar mengenai technical itu kan terkadang menjadi masalah. Ya memang kebetulan di Dewa Cloud ini adalah platform as a service. Selama project sudah selesai, kita new environment, sesuaikan dengan jenis bahasa pemrogramannya, tinggal upload, selesai. Tetapi terkadang kita harus lakukan setting sedikit, butuh pengetahuan teknikal. Nah, itu juga merupakan suatu tantangan. Asumsikan ini udah selesai, ini tantangan pertama. Tantangan kedua adalah setelah live, asumsikan di sini, ini udah live. Ini kan harus saya trainingkan lagi ke user atau customer-nya. Nah, user bukan user dari pengguna yang akan menggunakan website ini, tetapi pemilik dari website ini. Nah, kan harus ditrainingkan dulu. Oke, nanti buatnya untuk flow-nya login, register, login, add to cart, sampai kepada payment, bagaimana cara pengecekannya. Nah, itulah adalah proses-proses trainingnya. Dan dalam proses training, misalnya, kalau mengikuti tahapan waterfall, ini udah step sampai akhir maintenance, ternyata ada sesuatu hal, scope yang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan di awal. Ini gimana? Ini kan udah panjang perjalanannya. Kalau mau lompat dari awal, itu jadi masalah besar. Kalau minor, oke. Tapi kalau major, nah oleh karenanya, terkadang tidak menggunakan waterfall, kita harus switch ke agile. Itulah yang kelebihan dari circular. Dari modul per modul, udah selesai, langsung di cross-check. Sehingga jangan sampai udah masuk ke tahapan implementation, lalu bingung. Ini ternyata kesalahannya itu lumayan besar, major. Alhasil, proyeknya itu nggak bisa digunakan. Kan sayang. Nah, oleh karenanya dalam penggunaan metodologi, itu pun penting sekali. Kita harus membandingkan metodologi yang satu dengan metodologi yang lain. Walaupun pelaksanaannya secara practical approach, mau langsung banting setir ke waterfall, misalnya udah ke tahapan implementation, kayaknya nggak cocok nih. Saya langsung switch ke agile. Boleh nggak? Secara teori, nggak boleh. Tetapi secara praktikal, itu sebenarnya boleh. Nah, itulah mengapa dalam dunia profesional, praktisinya itu ya kita harus berani bermanuver. Harus sering melakukan evaluasi, assessment, dan melihat kira-kira apa yang butuh dioptimize. Apa yang bisa kita sempurnakan. Jadi keep learning on every step. Semoga pemaparan saya mengenai from methodology to implementation practical approach ini bermanfaat untuk Anda. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.